Terorisme tidak hanya menimbulkan ketakutan dan korban jiwa, namun lebih jauh dari itu, terorisme juga berdampak pada perekonomian global. Tahun 2015 misalnya penelitian International Economic and Peace menunjukkan bahwa terorisme global memberikan dampak perekonomian yaitu kerugian mencapai 89,6 miliar dolar Amerika. Dampak ini mencakup kerusakan, kematian, dan kerugian terhadap PDB. Seperti apa dampak ekonomi dari aksi terorisme? Kami akan membahasnya untuk Anda lebih jauh. Kalau kita membahas mengenai masalah terorisme dan juga ekonomi, sebenarnya 5 menit tidak cukup. Namun saya akan berusaha untuk membuat 5 menit ini terasa cukup bagi Anda semua. Kalau kita perhatikan, sebenarnya dampak ekonomi global dari terorisme yang mencapai 89,6 miliar pada tahun 2015 ini menurun sebesar 15% dari tingkat 2014. Kalau kita perhatikan, ini memang mengalami penurunan dari 2014, namun ini merupakan kerugian yang mencerminkan bagaimana orang terbunuh, kemudian kerusakan infrastruktur, dan juga sejumlah kerusakan lainnya juga menyebabkan kerugian terhadap PDB diakibatkan negara berusaha untuk mengurangi dampak terorisme tersebut. Kita perhatikan, kemunculannya itu di awal pada tahun 2001, di mana peningkatannya itu terjadi setelah serangan 11 September yang mengguncang Washington DC. Semenjak saat itu, bahkan pemerintah Amerika Serikat, ini merupakan data global yang kami hadirkan, meningkat sebesar 62 miliar US dollar. Ini hanya untuk penanganan terorisme. Pada saat itu mungkin Amerika Serikat yang terlihat terlalu bernafsu untuk membereskan kelompok terorisme Al-Qaeda ini, dan mereka juga melakukan banyak hal termasuk menyerang basis Al-Qaeda secara langsung di Afghanistan dan juga melakukan bagaimana counter terrorism di sejumlah negara. Dan biaya ekonomi juga peluang yang timbul dari terorisme ini telah meningkat sekitar 11 kali lipat selama 15 tahun terakhir sejak tahun 2000, dan ini terkait juga dengan 3 gelombang utama terorisme di dunia. Kalau kita perhatikan, peningkatan ini memang terjadi juga pada tahun 2007, di mana ketika itu Amerika juga memutuskan untuk menyerang Irak, dan ini juga menimbulkan adanya sel-sel terorisme baru yang juga berdampak pada Irak sendiri, dan kemudian pada tahun 2012 kembali terjadi sel terorisme baru. Salah satu mungkin yang kita ingat dan juga seluruh dunia mungkin masih teringat ialah bagaimana pada tahun 2012 ini salah satu kota yang menjadi pusat pariwisata Indonesia atau Bali juga mengalami dampak dari terorisme global ini, dan kemudian ini juga berlanjut dengan dampak ekonomi selanjutnya. Di tahun 2014 ini ditandai dengan kemunculan ISIS yang kemudian memuncak, ini menghabiskan anggaran sebesar 105,6 miliar pada tahun 2014 hanya untuk mengurangi dampak ataupun menangani kasus terorisme ini. Kenaikan 4 tahun terakhir memang didorong oleh meningkatnya terorisme yang ada di Indonesia, di Irak, dan Suriah, dan juga Afghanistan. Itu kalau kita perhatikan memang pusat-pusat di mana sel-sel ISIS dari tahun 2014 ini kemudian berkembang dan juga masuk ke sejumlah negara-negara lainnya. Baik, kita juga akan melihat seperti apa sebenarnya 10 negara lain, 10 negara yang terdampak terorisme paling parah. Kita perhatikan pertama ialah Irak. Memang setelah Amerika Serikat menyerang Irak, ternyata ini tidak lantas, walaupun tujuannya ialah untuk menumbangkan rezim Saddam Hussein, tapi ternyata justru menimbulkan pemberontakan baru. Pemberontakan yang akhirnya juga melahirkan yang Daulah Islam yang juga kita kenal dengan Daesh atau ISIL atau juga ISIS. Dan ternyata ini negara-negara terdampak terorisme itu menimbulkan kerugian pada PDB negara tersebut sebesar 17,3%. Kalau kita melihat pada 17,3% ini ialah PDB Irak, kalau tidak salah pada tahun 2015 itu berjumlah sekitar 13 miliar US dollar, dan itu menimbulkan kerugian sebesar 17,3%. Sementara di bawahnya ada Afghanistan yang juga mengalami kerugian PDB sebanyak 16,8%. Tidak ketinggalan juga di Afrika cukup banyak sebenarnya, dimulai dari Libya, Sudan Selatan, Nigeria, Niger, dan bahkan Afrika Tengah. Ini memang merupakan salah satu sel-sel terorisme yang kemudian menyebar kepada banyak negara-negara lain yang ada di Afrika, yang kemudian menyebabkan biaya-biaya untuk menangani terorisme ini ternyata juga menggerus pendapatan domestik bruto dari negara tersebut. Baik, selanjutnya kami juga akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya dampak ekonomi dari jenis serangan. Kalau kita perhatikan, ternyata ledakan bom berpengaruh paling besar terhadap ekonomi suatu negara, di mana dari kasus terorisme yang terjadi secara global, 43,2% serangan bom langsung berpengaruh kepada perekonomian suatu negara. Dan selain memang ada dampak korban dan juga dampak korban meninggal,
cacat dan juga kerusakan fasilitas umum, bom memang menimbulkan ketakutan yang jauh lebih besar sehingga juga menarik iklim positif ataupun menarik iklim sehat untuk berinvestasi di suatu wilayah. Ya akhirnya akibat ledakan bom tersebut mungkin investor akan keluar dan juga turis juga kembali akan malas untuk kembali ke wilayah tersebut. Ini kalau dari data tersebut menunjukkan bahwa ledakan bom berpengaruh 43% dari hampir keseluruhan serangan terorisme yang berdampak pada perekonomian global. Dan selanjutnya di porsi kedua, kita melihat ini mungkin teror lainnya ya. Ini mencakup artinya mungkin tidak bisa disimpulkan secara real seperti apa sebenarnya, tapi ini termasuk teror juga seperti menyebarkan ketakutan melalui telepon, melalui blackmail dan sebagainya. Selanjutnya juga kita melihat bahwa serangan bersenjata justru itu ada di porsi ketiga dengan 18,8% dan selanjutnya penyanderaan 7,9%. Ini dia sebenarnya sejumlah dampak ekonomi dari jadi serangan. Ternyata memang ledakan bom kalau kita perhatikan bagaimana ISIS dan sejumlah afiliasi kelompoknya itu memang melakukan penyerangan terhadap negara-negara yang mereka sasar ini, memang rata-rata menggunakan bom ternyata memang untuk menyerang destabilisasi, untuk mengakibatkan destabilisasi ekonomi yang berdampak pada larinya investor, menimbulkan ketakutan pada wilayah tersebut. Baik, selanjutnya kalau kita lihat seperti apa sebenarnya dampak terorisme ini mempengaruhi revenue dari sektor pariwisata. Kami akan hadirkan dua data, yaitu Perancis dan Italia. Selanjutnya untuk negara berkembang itu ada Tunisia dan Maroko. Kalau kita perhatikan, Perancis sebenarnya sebelum tahun 2015 menjadi salah satu negara tujuan pariwisata yang cukup tinggi di dunia, di mana mungkin kebanyakan orang menuju Perancis, menuju Paris khususnya, karena banyak kenangan mungkin di Paris ya, bahkan sejumlah iklan pun mengait-kaitkan kata-kata Paris ini dengan hal-hal yang romantis dan juga tempat wisata yang tidak bisa terlupakan. Dan ternyata Perancis ini menjadi target dari serangan teroris yang kemudian berakibat pada berkurangnya revenue pariwisata dari Perancis sendiri hampir mencapai 2 miliar US dollar, hampir mencapai 2 miliar US dollar. Dampaknya ternyata para turis ini justru lari ke Italia. Pariwisata, lokasinya, termasuk juga wisatawannya, merupakan kedua faktor yang rentan dan terlihat. Tujuannya kenapa sebenarnya terorisme menyerang Paris, juga mungkin nanti kita akan membahas bagaimana mereka menyerang kota Sus. Ini diakibatkan karena begitu banyaknya masyarakat ke sana, masyarakat dari masyarakat global yang berkunjung. Ini menimbulkan kekhawatiran dan juga seolah-olah menunjukkan bahwa eksistensi mereka itu ada. Sehingga inilah modus ataupun motif yang ditemukan dari studi ini, kenapa para teroris itu menyerang sejumlah lokasi-lokasi wisata ternama di dunia. Dan dampaknya apa? Setelah Prancis diserang, mereka kehilangan revenue yang cukup besar. Selanjutnya, para turis yang mengincar Eropa, yang ingin berkunjung ke Eropa, mereka lebih memilih Italia. Walaupun kita ketahui memang sepanjang beberapa tahun terakhir Italia cukup stabil, bahkan belum ada serangan teror yang menimpa Italia, sehingga sepertinya juga berdampak pada meningkatnya revenue sektor pariwisata Italia mencapai 5 miliar US dollar. Selanjutnya kita juga melihat bagaimana bahwa sektor pariwisata sendiri sebenarnya menyumbang 7,2 triliun untuk PDB global atau 9,8% dari PDB global. Jadi sebenarnya selain dari sektor perdagangan, sektor pariwisata juga sejumlah negara sudah melihat ini sebagai sektor yang potensial untuk menggenjot produk domestik bruto mereka. Selanjutnya kita perhatikan juga Afrika. Afrika pada tahun tidak jauh berbeda dari Paris, yaitu penyerangan di kota Sus di Tunisia. Mungkin Anda ingat bagaimana salah satu museum yang ada di sana mengalami penyerangan, mengakibatkan 39 orang tewas pada saat itu. Akhirnya menyebabkan flopnya ataupun turunnya revenue Tunisia dari sektor pariwisata yang berkurang juga hampir mencapai 2 miliar US dollar. Akhirnya para wisatawan ataupun para turis ini beralih ke kota Maroko, di mana Maroko juga terkenal dengan sejumlah kota yang indah seperti Marrakesh dan sejumlah lokasi wisata lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya lokasi pariwisata dan juga wisatawan yang datang itu merupakan aset bagi suatu negara dan juga salah satu hal yang rentan yang juga kerap diincar oleh para teroris, sehingga mungkin ini juga harus menunjukkan perhatian lebih juga bagi negara-negara tersebut untuk mengamankan sektor pariwisata, yang sekaligus juga untuk menunjukkan bagi masyarakat di wilayah tersebut kewaspadaan yang lebih tinggi untuk bisa mengidentifikasi potensi teror itu secara lebih nyata, karena kita melihat bagaimana ternyata tahun 2012 juga mengincar lokasi pariwisata, karena tidak ada lain sebenarnya yang diincar oleh teroris-teroris ini ialah untuk melihat
ketakutan dan juga untuk mendestabilisasi ekonomi. Jadi sudah saatnya memang seluruh masyarakat yang di lokasi-lokasi berpotensi untuk menarik wisatawan banyak ini juga harus bersinergi baik dengan penegak hukum maupun dengan masyarakat lainnya.